Ada pengumuman penting untuk KPM penerima BLT El Nino sebesar Rp400.000. Dan alhamdulillah PKH serta BPNT resmi dilanjut di tahun 2024 ya teman-teman, plus bantuan beras 10 kg. Nah, seperti apa beritanya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, perlu diketahui ya bahwasanya ada kabar gembira untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, perlu diketahui bahwasanya bantuan PKH maupun BPNT ini resmi akan diperpanjang ya teman-teman, atau dilanjutkan di tahun 2024 nanti. Nah, jadi untuk PKH dan BPNT itu bantuan reguler ya teman-teman. Jadi tiap tahunnya itu pasti ada. Nah, namun untuk bantuan BLT El Nino yang Rp400.000 ini tidak ada lagi ya teman-teman di tahun 2024 nanti. Karena untuk BLT El Nino itu alokasi yang dianggarkan hanya untuk alokasi bulan November dan Desember tahun 2023 saja. Nah, jadi untuk bantuan BLT El Nino di tahun 2024 tidak ada ya teman-teman. Namun untuk lebih jelasnya tinggal tunggu saja informasi selanjutnya ya. Karena siapa tahu di tahun 2024 ada juga kemarau panjang ya teman-teman, yang mengakibatkan kekeringan. Nah, kemudian apakah para KPM yang cair di tahun 2023 ini untuk bantuan PKH maupun BPNT akan cair lagi di tahun 2024 nanti? Itu jawabannya belum tentu ya teman-teman. Nah, karena itu tergantung dari verifikasi ketidaklayakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, dan untuk terkait apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidaknya, kalian bisa cek langsung ya teman-teman ke pendamping PKH masing-masing atau ke operator 6NG di desa masing-masing untuk di cross check datanya, apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak. Nah, dan berikut ada aturan penting ya teman-teman untuk para KPM yang sudah menerima bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000. Nah, dikutip langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya dana bantuan BLT El Nino ini sudah cair ya teman-teman, sebesar Rp400.000. Nah, dan saatnya kalian bisa belanjakan dengan tepat dan bijak. Nah, di sini pun Kemensos telah memberikan aturannya ya teman-teman, apa saja yang boleh dibelanjakan dan apa saja yang tidak boleh dibelanjakan. Nah, untuk apa saja yang boleh dibelanjakan, kalian harus membelanjakan bantuan BLT El Nino tersebut untuk kebutuhan sumber karbohidrat ya teman-teman, yaitu berupa beras, kemudian ketela, jagung ataupun sagu. Kemudian aturan yang kedua yang boleh dibelanjakan adalah kebutuhan sumber protein nabati ya. Nah, ini seperti kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, kemudian yang boleh dibelanjakan lagi yaitu untuk kebutuhan sumber protein hewani, yaitu berupa telur, daging ayam, ataupun daging sapi maupun ikan. Nah, dan juga selain itu bisa dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sumber vitamin dan mineral. Nah, ini seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi seperti bantuan BPNT ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, dan di sini pun kalian bisa membelanjakan di mana saja ya teman-teman, dan kapan saja. Tidak lagi terbatas lokasi di e-warung ataupun di agen tertentu. Nah, jika ada paksaan untuk membeli di agen, silakan ya kalian lapor ke dinas sosial. Nah, kemudian di sini ada lagi aturan yang tidak boleh dibelanjakan. Nah, jadi BLT El Nino sebesar Rp400.000 tersebut tidak boleh dibelanjakan untuk rokok, minuman keras maupun obat-obatan terlarang ya teman-teman, seperti narkoba. Kemudian jangan juga dibelikan untuk peralatan kecantikan. Kemudian pulsa atau barang-barang yang bukan kebutuhan pokok.
Nah, itu ada aturan penting ya teman-teman untuk penggunaan BLT El Nino tersebut. Sendiri sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa? Berapa jumlah? Siapa sasarannya? Apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya, dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta, nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya tapi kita juga memberikan cash dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi, biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkunya nanti, tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial.